Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Siti Zakiyah dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2A Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas ujian praktik keperawatan kegawat daruratan, yaitu pengkajian kegawat daruratan. Pengkajian kegawat daruratan itu sendiri mempunyai ciri khas tersendiri dari pengkajian keperawatan yang lainnya. Nah, pada pengkajian kegawat daruratan kita akan melakukan 3 tahap. Dapat disingkat dengan ABC. A yaitu airway atau jalan napas, kemudian breathing atau pernapasan, dan circulation atau sirkulasi atau peredaran darah. Nah, tujuan dari pengkajian kegawat daruratan ini yaitu agar kita mampu untuk menilai pasien. Jadi, kita dapat mengetahui masalah mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dalam penanganannya. Alat yang dibutuhkan pada saat pengkajian kegawat daruratan yaitu ada alat perlindungan diri dan juga ada alat untuk melakukan pengkajian. Nah, pada alat perlindungan diri kita dapat menggunakan handscoon, masker. Kemudian jika tersedia kita dapat menggunakan kacamata Google, kemudian penutup kepala, borsot, dan juga sepatu boot. Untuk alat-alat melakukan pengkajian kita memerlukan tensimeter, baik itu tensimeter digital ataupun air raksa. Kemudian kita memerlukan stetoskop, penlight, kemudian oximeter, dan juga alat tulis seperti pulpen dan form pengkajian. Gunanya yaitu untuk nanti kita pada saat mendokumentasikan. Sebelum kita melakukan tindakan, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Kemudian kita pakai APD sebagai bentuk safety. Kemudian untuk sekarang saya akan mengecek tingkat kesadaran dari pasien dengan cara menepuk bahunya dan memanggil-manggilnya. Ibu, Ya. Ibu masih ingat Bu namanya siapa? Ibu Irgi. Ya, seperti itu. Jika pasien dapat menjawab dengan nyambung dan dengan suara yang jelas, maka nilai airway-nya clear atau bersih. Jadi tidak ada sumbatan. Ibu. Jika pasien tidak merespon atau tidak menjawab, maka kita berikan rangsang nyeri di sebelah sini. Nah, jika pasien tidak merespon, maka kondisi pasien dalam keadaan tidak sadar. Kita masuk ke pengkajian yang pertama, yaitu airway. Airway dapat dilakukan pada pasien yang tidak sadar dengan 2 manuver. Nah, setiap manuver ini mempunyai indikasinya masing-masing. Yang pertama, manuver head till chin lift. Jadi, indikasinya apabila pasien tidak ada fraktur atau trauma servikal. Nah, pada manuver head till chin lift, caranya yaitu dengan head till berarti menekan dahi dan chin lift berarti mengangkat dagu. Caranya seperti ini. Kita tekan dahi pasien, kemudian kita angkat dagunya, dan kemudian kita buka mulutnya. Ya, seperti itu. Untuk manuver yang kedua yaitu manuver jaw thrust. Pada jaw thrust indikasinya yaitu pasien yang ada tanda-tanda fraktur servikal. Nah, tanda-tanda ini ada 4. Yang pertama, adanya jejas di atas klavikula. Jadi batasnya dari klavikula ke atas seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu multiple trauma. Jadi trauma tidak hanya ada di kepala, tetapi ada juga misal di dada pasien, kemudian di paha pasien seperti itu.
Yang ketiga yaitu biomekanika mendukung atau riwayat pasien. Misalnya, pasien jatuh dari pohon dengan posisi kepala terlebih dahulu, maka itu bisa dimungkinkan terjadinya fraktur servikal. Kemudian yang keempat yaitu penurunan kesadaran. Nah, apabila tidak ada salah satu dari tanda-tanda trauma servikal atau misalkan riwayat pasien tidak sadar karena stroke, bukan karena trauma, maka itu kita dapat lakukan manuver head tilt chin lift. Tapi jika ada salah satu dari tanda yang tadi, yang 4, maka kita dapat lakukan manuver jauh thrust. Kemudian pada manuver jauh thrust, caranya seperti ini. Kita ini 4 jari saya yang ini akan saya letakkan di bawah rahang pasien seperti ini. Kemudian ibu jari kemudian sedikit diangkat ya, kemudian ibu jari menekan dagu. Nah, pada posisi ini kita inspeksi atau lihat apakah ada sumbatan atau tidak. Misalnya, apakah ada benda asing pada mulut atau hidung pasien, kemudian apakah ada perdarahan atau hipersalivasi. Hipersalivasi yaitu keluarnya ludah disertai busa. Nah, setelah itu kita dengar suara napasnya. Masalah pada airway ada 2. Yang pertama yaitu obstruksi total, yang kedua obstruksi parsial. Pada obstruksi total, pasien tidak dapat bernapas. Nah, kalau ada benda asing pada saat kita inspeksi, maka kita harus segera mengambilnya. Jika tidak, itu akan menghalangi jalan napas pasien. Yang kedua yaitu obstruksi parsial. Obstruksi parsial ada 3 poin. Yang pertama yaitu ada dahak atau adanya darah atau adanya cairan pada saluran pernapasan. Itu akan menimbulkan bunyi gargling atau seperti orang yang sedang berkumur-kumur. Kemudian yang kedua yaitu snoring. Jadi lidah jatuh ke belakang, jadi seperti orang yang ngorok. Kemudian yang ketiga crowing, yaitu adanya udem pada saluran pernapasan. Nah, untuk tahap pengkajian kegawat daruratan yang kedua yaitu breathing. Breathing yaitu pemeriksaan pernapasan atau pola napas pasien. Jadi kita harus mengeksplor bagian dinding dada pasien. Nah, seperti ini. Breathing itu sendiri ada 4 langkah, yaitu inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Pada inspeksi, kita lihat frekuensi napas pasien, berapa kali per menit, sambil kita hitung menggunakan jam dengan melihat jam. Nah, pada saat kita menghitung, kita juga lihat pergerakan dinding dada pasien, apakah sama atau tidak antara dinding dada sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian kita lihat apakah ada jejas atau tidak, apakah mengalami sianosis atau kebiruan karena kekurangan oksigen. Kondisi sianosis dapat kita lihat di cuping hidung, kemudian di bibir, kemudian di daun telinga dan di kuku pasien. Kemudian pada tahap palpasi kita akan meraba bagian dari atas sampai bawah. Jadi diraba dari atas sampai bawah sambil agak ditekan. Seperti ini. Nah, kita juga lihat respon pasien. Apabila pasien dalam keadaan tidak sadar, maka mungkin saja pasien hanya akan meringis. Tetapi jika pasien dalam keadaan sadar, ia bisa berteriak. Nah, pada saat palpasi ini kita dapat mengetahui apakah ada nyeri atau tidak, apakah ada semacam patahan tulang iga atau tidak. Kemudian pada tahap auskultasi kita menggunakan stetoskop.
Kita gunakan dulu stetoskopnya. Kita lakukan dari atas klavikula, 1 kali inspirasi, 1 kali ekspirasi. Jadi jangan terlalu cepat menghitungnya. Kemudian setelah itu kita bandingkan di sebelahnya, di satu sisinya lagi. Setelah itu kita ke bawah di bagian spatium intercosta sebelah sini, sebelahnya lagi. Kemudian kita bandingkan di bagian kiri dan kanan daerah upper sebelah sini, sebelah sini. Kemudian kita jangan lupa ke bagian lower, kemudian jangan lupa kita di ke bagian lateral kanan dan kiri, lateral kanan dan kiri. Nah, pada auskultasi kita dapat menemukan atau mendengar suara paru pasien normal atau tidak. Yang normal itu suara paru vesikuler. Kemudian kita kaji apakah ada ronhi, apakah ada wheezing kalau misalnya ada sumbatan, atau apakah ada gesekan pada lapisan rongga pleura. Setelah auskultasi kita lakukan perkusi. Perkusi dilakukan untuk mengetahui apakah ada cairan, massa, atau udara yang berlebihan pada paru-paru. Pada perkusi kita dapat mendengarkan suara sonor jika paru-parunya normal. Tapi kalau misalkan suaranya sonor tapi nyaring, itu artinya hipersonor. Hipersonor terjadi karena kemungkinan banyaknya udara yang terjebak di rongga paru-paru. Nah, kita juga dapat mendengar weldes, pekak, redup. Itu artinya ada massa, cairan, atau udara pada rongga paru-paru. Kemudian kalau mempunyai oximeter, kita bisa menggunakannya untuk mengecek saturasi oksigen pasien. Seperti ini. Kita pasang dulu. Kemudian saturasi oksigennya berapa, kita lihat. Hal ini dapat dilakukan juga untuk menentukan penata laksanaan terapi oksigen. Baik, untuk tahap yang terakhir yaitu circulation. Jadi pada tahap ini kita mengecek berapa kali frekuensi nadi pasien. Kita periksa, kita hitung berapa kali per menit dalam waktu 1 menit. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lakukan pengecekan tekanan darah. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian pada saat pengkajian sirkulasi,
kita juga harus memeriksa CRT atau capillary refill time pasien dengan cara kita menekan kuku pasien, menekan, kemudian melepaskannya, dan kita lihat yang kemerahannya ini kembalinya kurang atau lebih dari 2 detik. Kemudian pada tahap sirkulasi juga kita harus mengkaji apakah pasien ada perdarahan, apa itu di ekstremitas atas atau ekstremitas bawah, sehingga kita dapat memperkirakan apakah pasien akan ada masalah pada sirkulasinya atau tidak. Nah, setelah selesai semuanya dari airway, breathing, dan circulation, kemudian kita rapihkan alat. Rapihkan alat-alat. Dan jangan lupa untuk mencatat di form pengkajian mengenai apa yang sudah kita kerjakan dan data apa saja yang kita dapatkan. Kita catat apa saja. Setelah itu, setelah selesai, jangan lupa untuk mencuci tangan.